ready. Oke, yang untuk pertama, icon yang pertama saya akan menjelaskan. Terdapat manipulation dan redefinition. Oke, untuk manipulation itu sendiri menunjukkan koordinat titik yang dipilih atau komponen yang dipilih, serta memungkinkan Anda untuk memindahkan poin atau titik dan benda-benda, dan sebagai konsekuensinya semua objek yang bergantung pada mereka. Lanjut kepada redefinition, yaitu pendefinisian ulang. Alat ini memungkinkan Anda untuk dapat mendefinisikan kembali definisi untuk mengubah cara poin dapat dipindahkan. Kita lanjut ke icon yang kedua, terdapat point dan intersection point. Untuk poin itu sendiri, yaitu memungkinkan Anda untuk membangun poin dengan cara yang berbeda. Poin ini kemudian dapat digunakan untuk jangkar pembangunan sebagai objek atau segmen polyhedra dan lain-lain, dan memungkinkan Anda untuk membangun poin dalam ruang di atas atau di bawah bidang dasar. Untuk intersection point, yaitu atau titik potong, memungkinkan Anda untuk membangun sebuah titik potong. Selanjutnya, pada icon yang ketiga terdapat line, segment, ray, vector, critical, arc, conic, intersection, kurva. Untuk line itu sendiri atau garis, memungkinkan Anda untuk membangun garis mulai dua titik, dan memungkinkan Anda untuk membangun garis berpotongan dari dua bidang. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan melukiskannya. Terdapat sebuah garis dengan dua titik. Selanjutnya, pada segmen atau ruas garis, memungkinkan Anda untuk membangun segmen melalui dua titik. Terdapat sebuah segmen. Selanjutnya, ray atau sering disebut dengan sinar garis, memungkinkan Anda untuk membangun sebuah sinar melalui dua titik dengan cara menggambar terlebih dahulu titik asal sinar. Kita gambar asal titik sinar, maka akan terbentuk sebuah sinar garis. Ini sinar garisnya. Selanjutnya, vektor, memungkinkan Anda untuk membangun sebuah vektor melalui dua titik. Lebih jelas, kita akan membuatnya vektornya saja. Dua vektor. Oke, selanjutnya circle atau disebut dengan lingkaran. Circle ini berfungsi untuk membangun lingkaran dalam berbagai cara, misalnya sebuah loop melalui dua titik atau pusat yang terjadi pada bidang. Layar akan terbentuk sebuah lingkaran dengan titik pusat dan titik terjadinya. Selanjutnya, arc atau pusat lingkaran, memungkinkan Anda untuk membangun sebuah pusat lingkaran melalui tiga titik. Akan terbentuk sebuah pusat lingkaran. Dan selanjutnya, konik itu sendiri memungkinkan Anda untuk membangun sebuah konik melewati 5 titik koplanar untuk sebidang. 5 titik koplanar yang sebidang. Dapat 5 titik dan koplanar dan sebidang. Oke, lanjut intersection kurva. Oke, intersection kurva ini atau potongan kurva memungkinkan Anda untuk membangun garis potongan dari dua bangunan. Selanjutnya, line atau icon keempat ini menjelaskan tentang bidang datar dan bidang lengkung. Untuk line itu sendiri atau bidang datar memungkinkan Anda untuk membangun sebuah bangunan baru dalam berbagai half plane. Selanjutnya, poligon. Poligon yaitu memungkinkan Anda untuk membangun sebuah poligon melalui tiga titik atau lebih poin.
atau segitiga. Memungkinkan kita untuk membangun sebuah segitiga melalui 3 poin. Poin. Oke, kita untuk sebuah segitiga. Selanjutnya half plane. Half plane ini memungkinkan Anda untuk membangun setengah bangunan. Sektor memungkinkan Anda untuk membangun sektor melalui titik asal dan 2 titik lainnya. Titik asal. Saya titik di sini. Untuk 2 titik lainnya saya buat di sini. Akan terbentuk sebuah sektor. Selanjutnya silinder ini memungkinkan Anda untuk membangun sebuah silinder melalui garis atau objek linear atau seputaran silinder dan melalui sebuah titik. Untuk bisa lebih jelasnya kita lihat, kita membentuk sebuah garis terlebih dahulu. Oke, klik kembali untuk atau khusus memungkinkan Anda untuk membangun sebuah khusus melalui titik-titik atau vertex dan lingkaran-lingkaran. Oke, ver atau bola. Memungkinkan Anda untuk membangun bola dari titik pusat dan titik lain. Lebih jelasnya, kita klik, tekan atau tambah sebuah bola besar kecilnya. Dapat titik kecil. Oke. Terima kasih. Selanjutnya item selanjutnya akan dijelaskan dalam teman saya. Pertama itu adalah perpendikular yang berfungsi untuk membangun sebuah garis tegak lurus terhadap permukaan bidang. Dan selanjutnya itu adalah garis atau bidang paralel yang fungsinya itu untuk membangun sebuah garis sejajar dengan garis yang untuk membangun sejajar dengan permukaan bidang sebelumnya. Yang ketiga itu garis bagi tegak lurus, itu berfungsi untuk membangun bangunan tepat di tengah antara 2 titik dan tegak lurus terhadap garis melalui 2 titik tersebut. Yang selanjutnya itu adalah bidang tegak lurus yang berfungsi untuk membangun bidang tegak lurus ke sudut yang melalui 3 titik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari titik tengah yang berfungsi untuk membangun titik tengah di antara 2 titik. Terus selanjutnya adalah vektor sum yang berfungsi untuk membangun vektor yang dihasilkan dari produk silang dari 2 vektor. Yang selanjutnya adalah Measurement transfer, itu fungsinya itu untuk memindahkan pengukuran dibuat dengan menggunakan alat pengukur untuk beberapa objek. Yang selanjutnya itu adalah lintasan. Nah, lintasan ini dapat kita tampilkan sebagai jalanan yang diciptakan oleh gerakan objek. Yang selanjutnya itu adalah regular polygon yang berfungsi untuk membangun poligon peraturan pada bidang yang diberikan. Demikian hasil presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, akan saya lanjutkan. Selanjutnya pada toolbar ke-8 itu ini polyhedra. Jadi yang pertama ada tetrahedron. Jadi tetrahedron ini berfungsi untuk membuat gambar melalui 3 poin untuk membangun 3 dimensi tetrahedron, membangun titik keempat pada bidang lain. Jadi kita tahan nanti tombol shift terlebih dahulu ya. Baik, kita klik di sini arah
perlahan. Nah, ini dia ya. Jadi membangun 4 titik. Selanjutnya itu yakni XYZ box. Jadi ini kita membangun box. Nah, kita klik dulu titik di mana, baru kita tarik ke arah mana box yang akan kita perbesar ataupun mau kita perkecil. Selanjutnya itu ini prism. Ini untuk membangun prisma. Selanjutnya itu piramid, untuk membangun bangunan piramid. Selanjutnya convex polyhedron. Jadi convex polyhedron ini kita akan membangun 3 dimensi melalui titik-titik yang akan kita buat sesuka hati. Jadi titik mana yang akan kita buat akan membentuk cembung nanti dia. Nah, jadi kita ini antar titik ini dan titik ini kita buat lagi di sini. Selanjutnya terserah ya. Jadi boleh bebas mau bentuk yang mana yang akan kita buat. Selanjutnya itu ada menu open polyhedron. Jadi open polyhedron ini nanti ketika kita membuat suatu bangunan 3 dimensi, jadi ketika kita ingin membuka, maka akan terbuka nanti membentuk jaring-jaring yang akan bisa kita buka dan lalu tutup, gitu ya. Jadi langsung saja kita ke menu toolbar selanjutnya. Di sini ada regular tetrahedron. Jadi ini membuat segitiga ya, seperti gambarnya di atas, 3 dimensi. Baik, kita buat. Nah, inilah dia. Inilah dia. Jadi coba kita buka dengan menggunakan open polyhedron. Nah, ini dia. Gerakkan perlahan-lahan. Nah, baik, inilah dia. Nah, ini terserah mau kita pindahkan kemana, lalu kita tutup sesuka hati dan kita buka. Ini 3 dimensi ya, jadi ke bawah pun dia nampak. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya dalam toolbar ke-9 ini ada ini kubus. Jadi boleh kita bentuk nanti sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu titiknya. Nah, ini dia. Jadi boleh kita atur kecil besarnya, terserah para teman-teman. Kita atur posisinya juga, terserah di mana. Selanjutnya ini ada regular tetrahedron. Jadi boleh teman-teman coba sendiri. Ini juga ada regular dodecahedron. Jadi dari gambarnya saja beda ya. Jadi gambarnya yang di atas terserah. Ini ada satu lagi regular icosahedron. Jadi teman-teman boleh menggambar mana yang sesuka hati. Inilah dia. Iya, jangan lupa teman-teman ketika sudah menggambar pada bidang alas, tekan manipulation supaya gambar yang bidang yang akan kita gambar dia tidak menduplikat, artinya tidak membuat
gambar yang sama seperti yang akan kita buat. Jadi nanti kalau kita gerak-gerakkan kursor tapi tidak menekan manipulation, maka gambar ini nanti akan ditambahkan lagi ke samping kiri maupun samping kanan, atas atau bawah, begitu ya, seperti ini. Coba kita buat gambar kubus dulu ya, gambar kubus. Nah, ini sudah kita atur besar kecilnya, jangan lupa klik. Nah, ini kan lihat, dia kan kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, dia akan menduplikat. Jadi jangan lupa untuk tekan manipulation, baru setelah itu Anda bebas bekerja. Selanjutnya, ini ada toolbar yang terakhir. Ini adalah pengukuran. Apa yang diukur? Ini ada distance antara titik yang saat A dan jarak panjang titik A ke titik B, panjang garis itu berapa sentimeter. Nah, ini length. Ini kalau kita menggambar sebuah bidang pastinya akan dibentuk oleh sisi-sisi. Nah, ini length ini disinilah fungsinya untuk sisi yang kita gambar itu berapa sih jaraknya begitu. Nah, ini area ini untuk mencari luas. Selanjutnya volume untuk mencari volume. Ini angle untuk mencari sudut dari bidang yang kita gambar itu. Nah, ini untuk menentukan X, Y, Z-nya. Ini udah perhitungan kalkulator. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan hal sederhana. Ini saya ingin menggambar regular tetrahedron. Oke. Nah, saya klik manipulasi. Selanjutnya saya ingin mengetahui berapa volume dari yang saya bentuk ini. Nah, ini dia, jadi 60 cm kubik. Jadi jangan lupa tekan ya teman-teman supaya lengket ya. Oke, selanjutnya ini kita luasnya, saya letakkan di sini luasnya. Ini ya 110,4. Selanjutnya saya ingin mengetahui panjang garisnya ini, garis sisi. Nah, ketika dia sudah letak warna merah, kita tekan, klik ini, klik ini, klik, klik, klik. Nah, jadi selanjutnya boleh Anda variasikan bagaimana. Untuk mengenai ukuran, terserah Anda mau buat berapa, gerakan bagian titik yang di atas saja. Jadi terserah. Ketika kita ingin membesar atau mengecilkan, maka ukuran yang sudah kita tentukan tadi atau kita cari itu akan dengan sendirinya mengikut. Jadi teman-teman boleh bebas menggunakan atau memvariasikan bagaimana bentuk bidang yang akan saudara gambar. Jangan lupa ini kabel 3 dimensi. Jadi gambar yang akan kita bidang yang akan kita gambar itu akan berbentuk 3 dimensi. Artinya boleh kita lihat sisi semua sisi ya. Dengan 3 sisi itu, jadi terserah teman-teman. Selanjutnya teman-teman variasikan untuk membuat warna dari bidang yang akan. Klik kanan, baru pilih surface color, kita pilih warna yang akan kita bentuk. Begitu teman-teman. Coba kita boleh juga teman-teman pada saat untuk melihat
tiga di rusuk-rusuknya, jadi boleh surface style, klik on putih. Ini sudah kosong dia, dibalikkan lagi, terserah, bisa. Baiklah, jadi yang terakhir itu saya akan praktekkannya. Ini ada open polyhedron yang tadi, jadi kita back polyhedron, akan kita buka. Oke, ya. Kita balikkan lagi. Oke, baik, jadi sekian presentasi dari saya. Silakan dipraktekkan teman-teman, terserah Anda bebas menggunakan yang bagaimana, terserah Anda saja. Jadi saya ucapkan terima kasih.